Selamat siang bagi kita semua. Kita akan masuk pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah filsafat ilmiah. Silakan siapa yang bernyanyi dan berdoa. Sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, mari kita memulai dengan nyanyian dan doa. Saya sudah mengirim lagu dari grup. Kita angkat lagu pujian kita dari band di nomor 3. Puji Jehovah Aleluya. 1, 2, 3 ya. Puji Puji Jehovah Ale tondiku. Itu 3 ya. Puji Jehovah Ale tondiku. Puji ibana Dewa kami. Tangan sesudah dobe bohau nan puji aku basa nai sito palagi tondipe ikon dipuji sasude. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada siang hari ini kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dosen kepada kami dapat kami terima dan menambah wawasan kami di hari kemudian ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kiranya Engkau memaafkannya supaya tidak terhalang bagi setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam doa anakmu, dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kau bilang Tuhan memaafkan. Memaafkannya.
Masa Tuhan yang maafkan? Teologi yang mana itu? Teologi yang mana memaafkan? Dalam kekristenan tidak ada teologi yang memaafkan, mengampuni yang ada. Oke lah. Ini ada absen kita yang baru, nanti ditandatangani sampai pertemuan 6 ya. Berarti kita ada 38. Di sini ada 37. Oke, saya panggil aja nanti, mau tahu ada yang tidak masuk. Andre, Angelin, Antonius, Arto, Ariando, Bella, Delvi, Erik, Evan, Krista, Dina, Gracia, Hokop, Ike, Inka, Joyce, Joshua, Joy, Kesia, Kevin, Kiki, May, Monang, Nathanael, Nermi, Reski, Raika, Sanni, Selvi, Sri, Veriska, Wendy, Uratami, Yesi, Yuda, Julian, Yunar Rio. Siapa yang belum panggil? Siapa namamu? Kenapa belum ada namamu sini? Hah? Ya udah, keluarlah berarti kau dari sini. Ini bukan kelasmu. Setiap nama yang tidak ada di sini keluar dari ruangan ini. Uruslah, keluar pergi sana, keluar. Urus ke resmi. Saya sudah informasikan itu kan. Setelah pertemuan dan ini final, jangan ada lagi yang di luar ini. Capek kita mengulang-ulang itu. Berarti ini tak usah lagi tertangani kan? Karena kita isi lagi nanti ini datang lagi yang baru. Susah. Kau tangan lagi ya. Ini, jangan ini. Di kelas tadi, kelas apa tadi? Kelas ini kelas apa? C. Tadi kelas A ya? Itu juga. Kenapa nggak ada namamu? Karena nggak bisa Pak. Ya karena nggak bisa, kenapa? Kan itu? Ya karena nggak bisa Pak. Karena bisa, nggak bisa karena apa? Ya karena nggak bisa Pak. Kena dongkol kita mendengar seperti itu. Kenapa kau nggak bisa masuk ruangan ini? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa Pak. Kan naik emosi buat itu. Saya bilang daripada naik emosi keluar kau bilang. Sama seperti tadi kan. Belum urus Pak kata. Gampang aja kan. Kali ini sudah pertemuan yang ke-6. Kalian harus mulailah menghindari dosen itu apa? Dosen naik pitam ya. Naik darah gitu. Tadi pagi kan gitu kan. Kalian dengar tadi pagi. Juga. Baru ini masuk. Yalah, semoga lah. Tak usah saya sampaikan itu.
kita membahas topik sejarah modernisme dalam sejarah filsafat Indonesia. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang teori-teori filsafat. Itu telah kita sampaikan bagaimana lahirnya teori-teori itu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana terjadinya modernisme dalam filsafat timur. Untuk memahami ini nanti saya akan mulai dari modernisme sejarah filsafat barat, sehingga nanti kita bisa bandingkan bagaimana modernisme terjadi di filsafat timur. Kalau filsafat timur dulu minggu yang lalu kita pelajari dimulai oleh beberapa tokoh. Siapa itu kemarin tokoh yang memulai filsafat timur? Sunoto, Pramono, Nasrun, Jakob Sumarjo. Itu harus dihafal. Artinya seandainya saya buat ujian hari ini, kalian sudah bisa jawab. Kalau kuliah itu kan mahasiswa itu di kelas itu belajar hanya 20%. Saya hanya memantik kalian untuk belajar lebih lagi di ruangan kalian, di perpustakaan, untuk menambah ilmu kalian supaya 100%. Di sini 20%, di kamar kalian itu 100%-nya tambah 80% lagi. Dengan mengulang atau mencari buku yang saya rujuk itu supaya kalian bisa membacanya. Nanti buku-buku kita, buku utama kita nanti selama 1 semester ini buku R. Pramono dan juga buku Konrad Kebung. Ini nanti akan kita bahas selama 1 semester ini. Nanti laporan baca akan diambil dari sini. Minggu depan sudah akan masuk laporan baca. Saya akan kirimkan nanti hari ini silabusnya. Orang dibaca ya. Nanti dilihat di perpustakaan bukunya. Nah itu jadi harus diingat siapa tokoh yang memulai filsafat timur atau filsafat Indonesia lah, filsafat Indonesia. Sunoto, R. Pramono, Nasrun, Jakob Sumarjo. Itu tahun berapa itu mulai? Tahun 1960-an. Nah itu jadi harus kalian tahu supaya nanti kalian tahu melihat bagaimana perkembangannya modernisme terjadi di filsafat timur itu bagaimana. Nah sama dengan filsafat barat, tentu kalian sudah tahu siapa yang menjadi tokoh pelopor filsafat barat. Siapa yang tahu? Siapa? Siapa? Kan kalian sudah belajar filsafat barat, sudah tentu paham betul lah filsafat barat kan. Sama nanti kalau kita sudah selesai filsafat timur, kalian kan sudah punya banyak informasi tentang filsafat timur. Filsafat barat siapa tokohnya? Siapa? Sebutkan kalian lah semua nama-nama itu. Ya kasih tahu aja lah karena lama nanti kalau dijawab kan. Tokoh ini adalah Aristoteles. Ini tokoh pelopor penemu filsafat barat, Aristoteles. Dia mencoba meneliti dengan penelitiannya all atau peneliti yang filsafat Yunani kuno. Nah dari situ nanti mulailah digagas filsafat klasik barat dengan penemuan atau
kepeloporan Aristoteles mulai dibahas gerakan filsafat klasik barat. Nah, gerakan filsafat barat itu dimulai sekitar abad keempat sebelum Masehi sampai abad ketiga Masehi. Ini disebut dengan filsafat barat klasik atau kuno. Filsafat barat klasik atau kuno, atau disebut dengan klasik Western philosophy. Lalu berkembang abad ke-3 sampai ke abad ke-16. Ini disebut dengan filsafat barat pertengahan. Kalau di filsafat kuno ini yang dibicarakan di situ adalah soal alam. Ini dibicarakan alam fisik yang nyata ya, alam yang nyata. Itu lebih fokus pada filsafat itu pada alam. Maka nanti lahirlah hukum Archimedes, hukum atau Plato, itu dari ke alam gitu. Lalu abad pertengahan itu yang lebih nyata itu bicara soal alam lain atau disebut dengan akhirat. Alam lain, akhirat. Pokoknya yang dibicarakan di luar alam yang kelihatan ini, alam yang lain, akhirat, surga, neraka, itu yang dibicarakan. Itu sebabnya nanti ini disebut dengan zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Atau disebut dengan dark ages. Dark ages. Itu disebut dengan zaman kegelapan. Artinya zaman ini zaman pertengahan medieval Western philosophy. Lalu nanti setelah itu muncul lagi abad ke-16. Ini berbicara filsafat modern. Filsafat modern ini dikenal dengan zaman Aufklärung atau zaman Enlightenment. Atau zaman pembicaraan. Zaman Renaissance. Itu zaman modern. Ini sudah bicara, mereka tidak lagi berbicara soal akhirat, tapi sudah bicara soal matematika, fisika, estetika, retorika. Itu yang sudah dibicarakan. Karena mereka bukan lagi manusia yang hidup dalam zaman kegelapan, yang hanya melihat surga atau dunia lain, tapi sudah lihat dunia nyata ini kembali seperti alam nyata ini. Cuma di sini sudah lebih pada logika berpikir jalan. Sudah mulai ada debating, kritis, mempertanyakan. Nah lalu kemudian abad
21 sekarang ini filsafat pasca modern atau post modern. Yang dibicarakan di sini adalah inklusivisme atau pluralisme. Nah, sementara tadi di sini bicara eksklusivisme. Bicara eksklusivisme atau dia kepada keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi, personal faith. Itu di zaman modern. Eksklusivisme atau keselamatan pribadi. Kalau di zaman postmodern bukan lagi eksklusivisme pribadi, tapi sudah inklusivisme dan pluralisme. Ini terjadi perubahan dinamika antara klasik, pertengahan, modern dan pasca modern. Apa yang mengakibatkan terjadinya modernisme di barat ini? Apa yang menyebabkan? Tentu ada yang menyebabkan terjadinya modernisme. Yang menyebabkan modernisme di sini adalah adanya penaklukan. Satu zaman menaklukkan zaman sebelumnya. Misalnya zaman filsafat klasik ini ditaklukkan oleh filsafat pertengahan. Filsafat modern menaklukkan filsafat pertengahan. Filsafat pasca modern menaklukkan filsafat modern. Jadi ada penaklukan. Jadi siapa yang menang? Itulah yang menjadi filsafat yang baru. Kalau dia tidak bisa mengalahkan, berarti filsafat lama yang hidup. Tapi kalau dia mengalahkan filsafat lama, lalu hiduplah filsafat baru, ditaklukkannya, tergantikanlah filsafat yang lama. Coba kita lihat antara 4 Masehi sampai 3 Masehi ini ada 7 abad. Ini ada 13 abad. Ini ada 4 abad. Ini sekarang sedang berlangsung. Artinya menaklukkan sebuah filsafat membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Dan tidak sering bisa ada korban yang terjadi dalam rangka menaklukkan sebuah paradigma yang lama. Nah, ini yang kita lihat modernisme di barat. Jadi ada proses yang panjang. Jadi modernisme ini tidak tiba-tiba datang. Ketika datang sebuah perubahan, lalu semua dirubah. Terjadilah sebuah paradigma baru, lalu terjadi sebuah filsafat baru. Bukan. Modernisme itu benar-benar melelahkan sebenarnya, melelahkan. Karena lama sekali. Mungkin yang merubah itu pun tidak hidup lagi. Dia sudah mati. Jadi kalau kalian membawa perubahan di sebuah organisasi atau di sebuah kampung misalnya, belum tentu kalian melihat apa yang kalian rubah. Karena panjang sekali prosesnya, bisa ratusan tahun baru terjadi perubahan itu. Misalnya contoh di Amerika, I have a dream. Itu kata siapa itu? Siapa? Martin Luther Jr. Apa namanya? Luther King ya, Martin Luther King Jr. I have a dream. Gitu. Tapi apakah dream mimpinya itu dia lihat? Hasilnya? Enggak. Karena dia katakan one at the time. One at the time. Maka akan terjadi
pembebasan apartheid di Amerika. Dan bisa saja Presiden Amerika dari black man. Terjadi. Tapi dia sudah mati dibunuh kan. Ditembak dia. Gara-gara ajaran dia, revolusi dia, ditembak mati. Dia hanya I have a dream. Mimpinya kapan terjadi gak tahu dia. Dia sudah di alam Baqarah. Dia sudah di nirwana, di surga kan. Tapi mimpinya terjadi. Nanti kita ambil contoh di sejarah di Jawa Barat ini. Misalnya kalian pernah mendengar nama ini? John Wycliffe. Pernah mendengar nama John Wycliffe? Tidak juga ya. Tapi sudah lolos sejarah gereja kan? Tapi tidak pernah dengar nama John Wycliffe. Tidak apa-apa lah. Biar saya tambah sejarah gereja begini. John Wycliffe dia orang Inggris dan pastor di Inggris. Dia mencoba menaklukkan paradigma lama. Berarti yang dia taklukkan sebagai pastor ialah gerejanya yang besar. Gereja di Inggris gereja apa namanya? Apa gereja di Inggris namanya? Wah, nggak tahu juga. Kira gereja di Inggris itu namanya Anglican. Anglican. Apa beda Anglican dengan Roma Katolik? Apa bedanya? Tahu juga ya. Iyalah. Anglican atau Anglican ajarannya, dogmanya sama dengan Katolik. Semua liturginya, dogmanya sama dengan Katolik. Cuma bedanya kalau Katolik pusatnya di mana? Roma, Italia. Tapi kalau Katolik yang ada di Inggris, mereka tidak mau berpusat ke Roma, Italia, tapi mereka berpusat di Inggris, Birmingham. Karena mereka tidak mau tunduk kepada Italia, ke Roma, ke Paus, maka mereka dikeluarkan dari Roma. Tapi mereka tetap Katolik. Pastornya tetap tidak menikah. Tapi kadang ada juga yang menikah. Kalau di Anglikan sudah ada yang menikah. Tapi kalau Roma Katolik sampai sekarang gak ada yang menikah kan? Kalau kawin sih ada juga diam-diam kan? Menikahnya gak ada kan? Karena kalau kalian tonton nanti film-film pastor itu banyaknya anak-anak mereka. Cuma bedanya kalau pastor selingkuh, bukan selingkuh sebenarnya, apa namanya gitu? Karena dia bukan menikah ya, bukan selingkuh. Pastor affair, ya, pastor affair. Misalnya ke susternya, kan mereka kan satu di gereja itu ada pastor, ada suster kan, satu atapnya itu kan, gak ada orang lain melihat itu kan, hanya Tuhan yang melihat kan, apa yang mereka lakukan kan. Kalau lahir nanti anak suster, orang Katolik tidak pernah menyampaikan itu ke umat, ke halayak ramai, jadi bahan gosip enggak. Itu disimpan rapat-rapat, gembok. Tapi coba pendeta, masuk matanya pendeta gini, wih, pendeta itu mata keranjang katanya kan. Semua katak pun tahu pendeta mata keranjang katanya. Karena jemaatnya informasikan semua di WA, Facebook, semua dikasih sampai. Itu kalau Protestan. Pantang ada kesalahan pendeta sedikit, sampai ke ujung bumi pun tersebar kan. Itu bedanya. Kalau Katolik mereka tutup rapat-rapat karena mereka menghargai romonya, pastornya. Kalau kita cari pasal supaya cari
kelemahan pendeta. Itu bedanya kan. Nanti kalian begitu cari orang kelemahan kalian. Itu bedanya. Nah ini Anglikan. Saya katakan tadi ajarannya dengan Katolik sama. Masih punya paus yang sebagai wakil Tuhan, yang tidak punya kesalahan. Mereka bisa mengampuni orang. Makanya kala itu John Wycliffe mulai mengkritisi Anglikan, Katolik lah ya, ajarannya dengan membuat mengajak umat untuk tidak mau membayar pajak ke gereja atau memberi surat indulgensia. Itu dia mulai larang. Lalu kemudian dinasihati oleh Paus Gregory yang ke-11. Dia tidak mau peduli. Tetap dia membuat penaklukan tadi. Dia ajarkan lagi jangan percaya pada transubstansiasi. Apa itu ajaran transubstansiasi Katolik? Apa itu transubstansiasi? Dia menolak ajaran transubstansiasi. Apa transubstansiasi? Bagi Katolik, ketika dilaksanakan Ekaristi atau perjamuan kudus, roti yang dipecah itu dan anggur yang diminum nanti, mereka yakini roti itu berubah jadi daging dan roti itu berubah jadi darah. Jadi ketika inilah tubuh teng kan gitu kan, langsung berubah jadi daging, jadi BPK kayak BPK, saksang. Kalau dia angkat minum, langsung berubah jadi darah. Serap. Itu transubstansiasi. Itu ditentang oleh John Wycliffe. Tidak mungkin lah roti itu bim selabim syuk. Setiap Ekaristi, tiap minggu jadi daging, tiap minggu jadi darah. Gak mungkin kan? Sesuatu yang tidak masuk akal. Itu dikritiknya. Sehingga dia dipanggil dan akhirnya dijatuhi hukuman. Belum dipanggil supaya dia bertobat. Lalu dia tidak mau. Kemudian dia masih kerjakan lagi apa? Dia menerjemahkan Alkitab. Menerjemah Alkitab dan menafsir Alkitab itu. Kalian sudah pernah lihat bukunya itu tebal. Tafsiran John Wycliffe yang tebal 3 edisi, 3 buku. Kalau enggak ada sama kalian tidak datang ke rumah ada John Wycliffe. Tafsiran dia. Dan makin gemaslah orang Anglikan melihat dia. Orang Katolik melihat dia. Akhirnya dia dipanggil oleh Paus, disebut heresi, bidah, dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup dan dikubur. Tidak hanya di situ, setelah dikubur sekitar 6 bulan berikutnya digali kuburnya, diambil tulang-tulangnya, diremukkan, dibakar lagi sampai abu, baru dibuang ke laut. Kejam kan? Karena saking bencinya mereka melihat John Wycliffe. Tetapi ketika John Wycliffe dibunuh, apakah berhenti sampai di situ penaklukan itu? Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian nanti kita lihatlah di Jerman ada Martin Luther tahun 15 dia menuliskan 95 dalil di gereja mana? 95 dalil di gereja Gutenberg.
Dalam 95 dalil di Wittenberg itu Martin Luther melarang indulgensia, pemungutan surat penghapusan dosa. Jadi paus itu bisa menghapuskan dosa dengan surat. Tergantung berapa kilo dosamu, kan? Bayar. Tujuan itu supaya mereka dapat uang membangun Basilea itu. Sekarang Basilea yang di Roma itu kan menampung 3.000 orang itu. Itu dana dari surat akhlak. Karena mereka tidak tahu bagaimana marlelang kan, cari dana kan. Buatlah surat penghapusan dosa. Karena bagi mereka paus itu inosen, tanpa berdosa kan. Wakil Tuhan di dunia ini. Makanya kalau dia datang kemana-mana kan megang jubahnya pun usahakan orang. Kalau kita datang ke urus besok nggak ada megang tangannya. Karena nggak ada berkat dari sana katanya. Kalau mereka kalau datang ke Romo atau ke paus, semua orang berlomba mencium paus, menjumpai paus, menyerang paus. Kalau kita ada lagi ya, ada yang rindu bertemu dengan ketua beneran atau besok, datang besok nanti ke sini, besok, oh insyaallah minimal ketika dia salam nanti transferlah ke saya supaya saya besok gitu kan. Ada kan, ada seperti itu. Dia kejar-kejar besok itu berfoto pengurus itu, kalau berfoto nanti jadi pindah jadi aku pengurus gitu kan. Ada seperti itu. Kalian mungkin nggak pernah nggak percaya lah. Ini kisah nyata. Dia waktu mahasiswa seperti kalian ini, kan kita punya almanak kan, Susukara. Kalau HKI juga almanak namanya. Di BKP apa namanya? Apa namanya itu? Ada buku, misalnya ayat harian, ada nats khotbah. Almanak juga di BKP. Ada nama-nama bisop, nama sekjen, ada nama-nama pegawai kantor terpusat di situ, ada kan? Ada gambar pengurus bisop, ketua ramen gitu kan, ada kan? Jadi dia waktu mahasiswa seperti ini, setiap tahun gantikan ada foto kan? Diambilnya pas fotonya, guntingnya, ditempelnya di sekjen, dengan harapan nanti sekjen dia. Setiap tahun dia tempel lagi gunting. Nah itu sudah doa. Terus tiap tahun ganti, mulai mahasiswa. Dan memang dia pendeta dan sebagainya, terpilih dia sekjen. Terpilih sekjen 2 periode di gereja besar, bukan gereja kecil. Lalu setelah 2 periode kan nggak bisa lagi dia jadi pengurus kan, jadi sekjen kan harus pengurus kan. Mencalon dia pengurus, kalah. Mengapa? Karena dulu nggak pernah dia tempel jadi pengurus. Kalah. Lalu setelah kalah dia, baru dia potong lagi fotonya, tempelnya dia pengurus. Setiap tahun kan ikut dia memilih pengurus, menang. Pengurus. Kalian tahu siapa orang itu? Enggak tahu, cuma sudah saya jelaskan. Enggak tahu ya. Gereja besar. Hah? Aku benar pengurus aku. Enggak ada saya pengurus. Tak pernah sekjen kan. Lalu dia sudah pernah jadi moderator UIM, ketua PGI, ketua CCA, dan dia yang terpilih anggota DPD sekarang. Dulu. Belum tahu siapa namanya. Dan dia sudah almarhum. Siapa? Ya siapa Nahan? Siapa? WTP Simarmata. Itu. Dia itu cerita ke saya langsung. Gitu ke saya. Jadi kau pun buatlah seperti itu. Sebagai hati saya, janganlah. Ngapain? Kalau mau terpilih, tak terpilih ngapain? Isi going aja kan. Dia gitu. Jadi 2 periode dia sekjen. Tapi periode ketiga mau pengurus kalah karena nggak sempat tempel-tempel. Lalu dia tempel lagi, menang dia jadi pengurus.
Jadi mana tahu kalian terinspirasi seperti itu. Nanti pulang ke kamar, tempel lah. Tulis di bawah namamu. Itu. Memang itu mimpi kan, tapi bisa diwujudkan. Sepele gitu kan bisa diwujudkan. Nah seperti itulah John Wycliffe ini dan Martin Luther. Mereka mungkin ya hanya mimpi, tapi jadi sebuah gerakan. Dan akhirnya bisa menaklukkan. Bisa menaklukkan. 95 dari itu tadi salah satu surat indulgensi. Nah dengan demikian lahirlah nanti gerakan Renaissance itu. Mulailah tokoh-tokoh pembaharuan datang. Misalnya Niccolo Machiavelli. Jadi kalau pernah kalian ada nama orang Niccolo Machiavelli. Dia mengajarkan The Prince. The Prince ini sebuah ajaran bahwa kerajaan monarki itu tidak lagi paus atau papalisme, tapi kerajaan monarki itu, struktur kekuasaan itu sudah berada pada masyarakat, bukan lagi pada paus. Tapi kita bisa berhubungan dengan Tuhan langsung. Jadi tidak perlu melalui ini ke sini baru ke Tuhan. Enggak. Sama seperti kalau kita berdoa harus melapor ke Bunda Maria dulu baru ke Yesus. Ngapain pakai perantara? Langsung aja ke Yesus kan. Itu yang dikritik Luther kan. Ngapain melalui perantaraan Bundamu Maria baru ke Yesus. Kita enggak pernah mengakui Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu hanya alat. Tapi tembuslah langsung jalan tol ke Yesus kan. Ya Yesus, ampunilah dosaku. Jangan tadi maafkan dosa kami. Tidak ada. Kalau Katolik kan ya Bunda Maria sampaikan kepada Yesus, ampuni dosaku. Kalau Maria dengar, ya aku dengar, sampaikan ya. Mana mungkin Maria lagi mendengar. Maria udah di dalam bakarok gitu. Ya Bunda Maria, sampaikanlah permohonan dosa kami, pengampunan dosa kami kepada anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Lalu Bunda Maria, ya terima kasih, saya akan sampaikan. Ya Yesus, ampuni dosa yang tadi, siapa namamu? Panjang ya. Kita enggak langsung cukup. Kalau ada jalan tol, ngapain jalan arteri kan? Istilahnya kalau bisa tempat langsung ngapain ribet-ribet kan. Tapi di Sumatera Utara ini kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan. Itu Sumatera itu Medan. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Gitu. Seperti tadi kan sudah disuruh ngurus KRS dipersulitnya dirinya kan. Udah gampang gitu. Tidak ada uangmu bermohon. Kan sudah saya sampaikan kemarin kan. Pasti dikasih. Tapi dipersulitnya dirinya. Ya Pak, belum beres Pak KRS Pak. Ya bagi saya ya udah keluar aja. Kalau dia belum beres sudah di luar aja dia kuliah. Gitu. Nah itu ya. Jadi seperti itulah Luther. Lahirlah Niccolo Machiavelli. Nanti juga lahir juga nanti ini sudah pasti terdengar karena ini kalian sudah tamat bisa Barat kan René Descartes. Kalau René Descartes ini lebih lebih tajam lagi. Kalau si Niccolo Machiavelli tadi itu dia lebih melihat the princess. Kalau René Descartes dia melihat apa ini? Saya lihat dulu. Nah, discourse of method. Dia
discourse of method. Discourse of method ini dia mempertanyakan the method, the doubt of method, keraguan metodologi. Makanya dia mulai bertanya, meragukan. Karena keraguan itu adalah awal dari pengetahuan. Dia ragu, dia bertanya, dia cari jawab. Maka itu nanti abad pencerahan itu di situ. Renaissance itu. Karena dia ragu, dia bertanya, dia jawab. Itu proses logika berjalan, sistematika berpikir jalan, proses pencerahan jalan. Jadi kalian berkuliah ini pun karena selalu bertanya, proses bertanya, itu René Descartes, discourse of method. Jadi keraguan dari metodologi dia tanya. Biar kita nanti kan juga banyak kita bertanya, lalu kita uji. Nah ini kelahiran daripada gerakan modernisme filsafat barat. Nah ini udah panjang ini ya. Artinya ada proses yang panjang dari sebuah kelahiran modernisme. Semakin modern, pergerakan modern dari yang kuno menjadi sebuah modern dengan cara penaklukan. Nah ini untuk sejarah modernisme barat. Nah sekarang kita masuk pada sejarah modernisme filsafat timur. Nah berbeda dengan filsafat barat yang mudah dengan cara modernisme mereka itu dengan penaklukan. Kalau di filsafat timur ini agak sulit terjadi karena adat istiadat kita sangat sulit ditaklukkan. Ini yang menjadi persoalan. Filsafat timur agak sulit ditaklukkan karena adat istiadat Indonesia tidak pernah ditaklukkan oleh peradaban apapun. Kendati Hindu, Buddhisme, Konfusianisme, Hindu dan Buddhisme datang dari India, Konfusianisme datang dari Cina, Islam dari Arab dan Persia, kemudian Katolikisme dan Protestanisme dari Eropa masuk ke Indonesia, tapi tidak pernah berhasil menaklukkan adat kita. Di mana ada satu daerah atau tempat di Indonesia yang bisa ditaklukkan oleh agama adatnya? Di mana? Ada? Mungkin kalian tidak tahu. Ada salah satu tempat di Indonesia di mana kebudayaan atau adat itu ditaklukkan oleh agama. Kalau pernah kalian dengar dulu perang padu, pernah? Kalau orang Batak mengatakan perang paduri. Ini perang Piduri itu, perang Padri. Ini pemusnahan orang Batak paling banyak di sini. Perang Padri. Ini adalah sebuah perang antara agama dan adat. Ketika tokoh-tokoh agama Minang yang baru pulang dari Mekah, lalu mereka menerima ajaran Wahabisme. Wahabisme itu kalau di Kristen itu gerakan Puritanisme atau Pietisme yang membawa kemurnian, kesucian agama Kristen kalau Puritanisme atau Pietisme. Tapi kalau Wahabisme membawa kemurnian ajaran agama Islam. Jadi tidak boleh bergabung dengan adat. Adat harus dimusnahkan, tapi Islam harus ditegakkan. Lalu terjadilah perang antara tokoh adat dan tokoh agama. Kalah tokoh adat. Kalah. Lalu akhirnya mereka minta bantuan ke kolonial Belanda. Akhirnya kolonial Belanda melawan
Imam Bonjol. Maka terjadilah perang Imam Bonjol. Lalu Imam Bonjol dikalahkan oleh Belanda, larilah dia ke mana? Ke Sulawesi. Dan dia mati di sana. Dan masa perang Padri itulah paling banyak pembunuhan kepada orang Batak. Karena mereka ingin termasuk Batak, mulai tak selatan, tak utara, supaya Islam semua. Datang dari Sumatera Barat, datang dari Pekanbaru, Tuanku Tampusai, datang dari Aceh, Samudra Pasai. Dijepitlah Batak ini supaya jadi Islam semua masuk. Tentara Padri, tentara Tuanku Tampusai, tentara Samudra Pasai masuk ke tanah Batak ke dalam. Lalu semua mereka tentara itu bermatian di hutan. Lalu dibilang mereka lah si Singa Maharaja hebat, luar biasa ilmunya. Tarik mundur katanya, tarik mundur. Padahal bukan Singa Maharaja yang hebat, karena waktu itu musim kolera. Apa namanya itu? Malaria. Semua tentara bermatian di hutan karena malaria. Dibilang orang lah itu penyakit apa itu orang Batak, penyakit pokoknya yang itu penyakit yang kejam. Akhirnya mati, jadi tidak jadi diislamkan Batak. Jadi kalian harus bersyukur. Karena malaria mereka bermatian. Tapi dibilanglah si Raja Singa Maharaja hebat, sehingga mereka salut Singa Maharaja. Padahal karena musim kolera dan penyakit malaria bermatian di hutan itu semua. Itu perang Padri. Kalahlah Imam Bonjol. Padahal Imam Bonjol itu dulu membunuh pribumi paling banyak termasuk Batak. Tapi dia bisa jadi pahlawan nasional kan? Bisa kan? Pahlawan nasional kan? Itu. Padahal dia sebenarnya sebentarnya dia melawan Belanda. Tapi jadi pahlawan nasional. Lalu banyak lagi orang Batak yang lama melawan Singa Maharaja nggak jadi pahlawan nasional. Kan? Banyak lagi di Indonesia ini pahlawan-pahlawan, tapi tidak bisa pahlawan nasional. Termasuk Gunung Mulia Harahap, termasuk Sultan Sakri, Amir Syarifuddin Harahap, itu pun tidak bisa. Karena apa? Mereka agamanya Kristen, jadi tidak bisa. Itu berarti adat dikalahkan. Tetapi apakah benar-benar asli adat itu, inti adat itu telah musnah di Padang? Tidak. Sampai sekarang adat Minang itu nggak bisa digantikan oleh siapapun. Walau mereka pernah dijajah tanda petik dikalahkan kaum ulama, tapi tidak merubah adat Minang. Makanya menurut mereka adat itu adalah bersifat abadi. Sehingga ketika datang agama apapun tidak bisa menggantikan keabadian adat. Orang Bugis misalnya mereka berkata rusak taro datu dan rusak taro ade. Artinya hukum raja bisa dirusak, tapi hukum adat tidak bisa dirusak. Ini artinya bahwa adat tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Sama seperti orang Melayu Minangkabau mengatakan adat tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Jadi kalaupun datang terik matahari dan hujan tidak akan membuat adat itu rusak. Nah makanya adat itu ada 3 jenis. Adat yang sebenar adat, yang kedua adat yang diadatkan, dan yang ketiga adat yang teradat. Adat yang sebenar adat itu sama sekali tidak bisa diubah. Tapi adat yang diadatkan dan adat yang teradat itu bisa berubah, temporer. Nah, misalnya kita merantau dari Toba, Samosir sampai di Medan. Lalu kalian mau melaksanakan adat Toba atau adat Samosir di sini nggak bisa karena sudah bercampur dengan berbagai suku lain. Akhirnya adat diadatkan. Contoh misalnya, kalau ada orang meninggal,
disebut sahur matua kalau semua anaknya sudah menikah, punya anak. Itu sahur matua. Ini sudah menikah, tapi anaknya nggak ada. Hanya ada cucunya satu, tapi bisa sahur matua. Nah itu namanya adat diadatkan. Atau menikah sudah semua anaknya. Semua sudah ada menikah, sudah punya cucu, sudah punya nini atau nono. Tapi ada anaknya satu tidak menikah, sudah berumur 45 tahun misalnya. Seharusnya kan tidak bisa sahur matua. Tapi dibuat sahur matua karena katanya sudah tua ini anaknya ini. Yang tidak adanya ada jodohnya, enggak laku gitu. Akhirnya dibuatlah sahur matua. Berarti itu adat yang diadatkan. Itu bisa berubah-ubah, tapi adat sebenar adat tidak bisa diubah. Nah itu. Jadi makanya adat itu tidak pernah ditaklukkan dimanapun di Indonesia. Sehingga pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana modernisme filsafat timur itu terjadi. Kalau memang adat tidak ada yang menaklukkan, jadi bagaimana modernisme filsafat Indonesia? Apakah bisa terjadi? Nah ini menjadi persoalan. Mungkin orang-orang lembaga sending dulu mencoba datang ya, orang Kristen misalnya dari Eropa datang ke tanah Batak, mereka lihatlah perempuan-perempuan Batak. Dulu waktu mereka datang ke sini, semua orang Batak itu dari tengah ke atas itu tak ada pakaiannya itu, you can see itu, you can see. Tetapi mereka datang, mulai dia diajar cara berpakaian, cara memasak, cara menjahit, cara semuanya, lalu dibelikan baju, dipakailah. Dibungkuslah dari tengah ke atas itu. Mulailah terjadi perubahan soal pakaian. Lalu dikasih kita jas, kasih dasi. Orang-orang yang mau khotbah harus pakai jas, pakai dasi. Terbentuklah sebuah peradaban baru. Civilization. Dengan sebuah pemakaian yang baru, bukan pemakaian yang lama. Terjadi perubahan. Sampai sekarang, kan? Sampai sekarang terjadi perubahan itu di peradaban. Artinya yang berubah itu bukan isi, tapi yang berubah adalah kulit. Jadi tetap dia tidak pernah berubah isi dan adat. Yang berubah itu kulit, bukan isi. Isinya tidak pernah berubah, kulitnya yang berubah, cara berpakaiannya jadi bagus ya seperti orang Eropa, tapi isinya mereka tidak pernah bisa mengganti Delihan Natolu. Pernah mampu mereka mengganti Delihan Natolu dari orang Batak? Tidak bisa. Atau orang Batak ini sudah terpelajar, dia sudah profesor, sudah doktor, atau sudah pernah ke luar negeri, semua medalang buana. Adakah orang Batak yang bisa menandingi Delihan Natolu? Dia bawa ajaran baru untuk menggantikan Delihan Natolu, misalnya dengan Delihan yang 10. Gak ada kan? Artinya Delihan Natolu itu tidak ada yang mampu menggeser. Isi dari adat itu gak bisa digeser. Yang bisa digeser hanya kulitnya. Lalu bagaimana kita mengalami modernisme? Kalau tidak bisa diganti, ditaklukkan itu adat. Ini menjadi PR yang panjang di Indonesia. Makanya memang kita, kalau saya tanya sekarang begini, mana yang lebih sakit? Kau tak beragama atau tak beradat? Kalau orang mengatakan sama kau, kau tak beradat kau, atau tak beragama kau, mana lebih sakit? Tak beradat kan? Itu buktinya adat belum mampu ditaklukkan oleh agamamu. Kamu ini masih manusia beradat, bukan manusia beragama. Jadi agamamu itu hanya di KTP. Agamamu belum masuk ke hati sanubari. Kalau di Eropa, agama itu sudah di sini mereka. Kalau mereka dikatakan tak beradat kau, ya gak apa-apa. Tapi coba bilang sama mereka, kau tak beragama, tamparnya kau langsung.
Karena bagi mereka agama itu paling penting. Makanya kalau kalian menonton film-film Eropa, kalau mereka terjatuh atau mereka terkejut, apa yang mereka bilang? Apa? Bukan. Jesus Christ. Itu yang mereka bilang, Jesus Christ. Karena bagi mereka agama sudah bagian hidup mereka. Tapi kalau kalian terkejut apa? Opung mopi itu katanya. Astagfirullahaladzim katanya. Ada yang terantuk misalnya kalian jalan begini tiba-tiba. Oh Yesus Kristus. Enggak pernah kalian ingat Yesus ketika terantuk kalian. Paling kalian, oh ina ngacik nai katanya. Opung mopi itu katanya. Mana mungkin opungnya begitu? Atau astagfirullahaladzim. Atau alamak. Terkejut dia. Oh astagfirullahaladzim. Itu nggak pernah ingat Tuhan. Kalau mereka udah terkejut Yesus Christ kan. Lihat nanti kalau terjemahan di bawah terjemahkan astagfirullah. Itu kalimat aslinya Jesus Christ. Buka hidupkan bahasa Inggrisnya itu nanti pasti terjemahannya Jesus Christ. Karena bagi mereka agama itu sudah menaklukkan adat mereka. Maka kalau mereka berbikini pun lewat begitu bagi mereka it's okay. Karena itu tidak penting bagi mereka, yang penting mereka punya iman. Kita tampilannya bagus, sopan semua gitu kan. Tapi isinya adat semua isinya. Percaya sama tahyul kan, percaya sama kekuatan gaib kan. Di gereja sepertinya dekat surga, Tuhan Yesus ya Tuhan. Tapi setelah pulang ke rumah ditempel di situ perjago katanya. Kekuatan yang melindungi kita. Ada lagi kekuatan yang melindungi kita. Buatlah telur di atas ini, buatlah di bawah bantal, banyak itu. Kalau masih ada di rumah kalian nanti buang aja itu. Atau kalian datang dari kampung karena ke Medan, kalian Medan itu jahat katanya. Dikasih perjago katanya, perjago. Pegang lagi katanya, masukkan ke dompetmu katanya. Supaya nanti jangan diganggu preman kau katanya. Padahal semakin dimasukkan ke dompetnya makin banyak preman melihat kita. Kalau kalian misalnya ada jimat-jimat kalian dikasih dari kampung, tak kalian kantong supaya kau jangan kena jin katanya, makin kena jin kau. Karena ada ruang media penghubungmu dengan jin. Itu makanya kalau banyak kalian kesurupan di sini karena ada media jin datang kepada kalian. Ada media yang kau kantongi itu atau yang kau simpan di lemarimu itu medianya. Jadi kalau ada itu sekarang buang aja. Supaya jangan ada medianya datang ke kalian. Sama seperti remote televisi. Kenapa bisa kita mengganti-ganti siaran? Mengapa? Karena ada media dari sini ke sana penghubung. Cek, cek, cek. Jadi kalau ada di kantongmu sekarang media jimat-jimat, maka semua penguasa yang ada di sekarang di sini melihat kau, lalu kotak-katiknya kau semua ini. Lalu di temanmu juga ada jimat-jimat di kontak, cek, 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 cek. Semualah kalian pingsan. Panggil Bapak Serama katanya. Dalam nama Yesus. Gak bisa. Pengalaman berarti ini. Ketawanya panjang pengalaman. Gitu. Saya pernah pimpin di Kaliurang retreat mahasiswa. Yogyakarta itu, Kaliurang. Dekat Gunung Merapi. Jadi sudah kami berdua malam itu dan di situ ada beringin seperti ini besar sekali. Sudah selesai saya pimpin, saya pulang ke rumah. Dari Kaliurang ke rumah itu hampir setengah jam lebih. Sampai di rumah telepon. Amang, ada kesurupan itu.
Kenapa rupanya? Dilihatnya ada ibu-ibu dan anak-anak dia apa ini pohon beringin ini gitu. Oh iya. Sekarang bagaimana dia? Tergelepar-gelepar. Kejang-kejang. Saya bilang, udah tenangkan dia, masukkan ke kamar. Ruangannya buka semua supaya sirkulasi udara berjalan. Baru kasih minum air panas. Nanti saya datang. Tapi mungkin sebelum saya datang nanti jinnya udah keluar itu. Takut nanti saya datang. Jadi gitu, udah beres itu. Iya, Pak. Iya, Bang. Saya datang ya. 10 menit berikut telepon. Amang apa? Jangan datang. Kenapa? Sudah keluar jinnya. Takut dia datang saya. Udah keluar. Nah itu, mengapa kalian kena kesurupan atau kena itu karena ada di kalian itu media. Mungkin kau tidak sadari ada media itu. Maka perlu kau dilayani secara khusus. Kan ada di sini delivery ministry kan. Masuk aja ke sini. Tapi yang tanggung-tanggung jangan. Nanti bahaya kalian jadi media di situ. Datang kalian. Asik itu melayani itu. Asik. Ada yang dibuat-buat, ada yang asli. Ketahuannya yang dibuat-buat itu. Ketahuan. Kalau saya yang dibuat-buat, saya senyum sendiri gitu. Itu, tapi memang saya tidak ahli di situ. Sehingga saya tidak mau datang. Asik itu, asik. Itu, jadi entah apapun agama apa kita tidak bisa diubah. Makanya modernisme di Indonesia itu agak lambat. Bukan tidak bisa terjadi, bisa. Nah karena memang itu tadi adat itu masih dijunjung tinggi oleh semua suku yang ada di Indonesia. Nah tapi dicoba sebenarnya perubahan itu dari sebuah pendidikan. Nah, agama kan itu gagal ya, jangan saya katakan gagal, sulit merubah atau membuat modernisme filsafat Indonesia. Lalu mulailah orang-orang Belanda menjajah kita. Lalu anak-anak mereka yang penjajah itu kan perlu sekolah. Didirikanlah HIS, MULO atau AMS atau OSPIA didirikan untuk mereka sebenarnya. Tapi setelah itu ada anak-anak tokoh-tokoh adat yang mereka pakai sebagai alat mereka untuk memecah belah Indonesia ini. Anak-anaknya itu mereka sekolahkan ke sekolah-sekolah HIS atau sekolah rakyat atau sekolah MULO dan sebagainya. Nah dari situ nanti mereka akan mulai mendapat pendidikan. Misalnya seperti Tan Malaka, Semaun, Iwa Kusuma, Sumantri, Jainal Abidin, Najil Pamuncak dan Muhammad Hatta masuklah ke sekolah itu. Setelah tamat disekolahkan ke Belanda mereka-mereka ini. Si Muhammad Hatta dan teman-temannya disekolahkan ke Belanda. Lalu di Belanda mereka membentuk sebuah studi club. Artinya ini ialah kelompok belajar. Nanti di sini mereka mengajari orang-orang Indonesia yang tidak punya kesempatan studi di Belanda, lalu mereka mengajar filsafat barat di sana kepada orang-orang terpelajar Indonesia. Lalu ada lagi Algemene Studi Club. Nah disinilah Soekarno diajari filsafat barat. Soekarno, D.N. Aidit, Sarnoto, Sunarjo itu diajar di sini di Algemene Studi Club. Itu makanya nanti Soekarno itu pintar karena dia belajar melahap filsafat barat. Muhammad Hatta. Dalam perkembangan berikutnya setelah mereka banyak diskusi di Algemene Studi Club ini dan di Studi Club ini, maka
Muhammad Hatta menulis pemikiran alam Yunani. Alam pemikiran Yunani dia tulis. Sehingga dia mulai dipengaruhi oleh filsafat barat. Kemudian nanti Tan Malaka menulis Nar der Republik Indonesia. Bagaimana politik Indonesia ini dipertanyakan. Lalu dia tulis Madilo, materialisme, dialektika, logika dari filsafat Marxisme dan Leninisme. Kemudian dilanjutkan oleh Soekarno. Soekarno pun menulis buku Mencapai Indonesia Merdeka dan di bawah bendera revolusi. Itu juga dipengaruhi oleh filsafat barat. Begitu juga dengan D.N. Aidit. D.N. Aidit kan PKI itu kan. Dia menulis tentang Marxisme, kemudian kibarkan tinggi panji revolusi. Dan kemudian Sultan Syahrir menulis perjuangan kita. Dan semua mereka yang menulis itu dari sosialisme filsafat barat. Sehingga dari situ nanti maka lahirlah perjuangan nasionalisme. Nah pertanyaannya, setelah mereka dipengaruhi oleh filsafat barat itu, apakah itu akan memengaruhi modernisme filsafat Indonesia? Ya. Dengan masuknya pemikiran-pemikiran barat atau filsafat barat ke dunia pendidikan timur termasuk Indonesia, maka mulailah adat itu mengalami pembauran. Mulai adat itu mempertanyakan keadatannya, keasliannya. Misalnya ketika Raden Ajeng Kartini menulis buku dari terbit habis gelap terbitlah terang. Kalian sudah pernah nonton filmnya ya, atau ceritanya bukunya ya, kalian sudah baca habis gelap terbitlah terang. Kalau filmnya itu kan berapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu sudah terbit itu kan filmnya. Boleh kalian tonton nanti di Netflix atau di YouTube, filmnya Raden Ajeng Kartini. Tetapi dia menulis bahwa adat itu telah mengalami degradasi. Adat bukan lagi membebaskan kita, tapi adat itu telah mengungkung kita atau membelenggu kita. Nah di situ terjadi modernisme adat. Dulu misalnya orang harus pakai kebaya, itulah yang disebut Indonesia. Sekarang lihatlah pakaian-pakaian kita, mana ada lagi orang pakai kebaya. Dulu kalau ke gereja, mama kita, opung kita pakai kebaya kan. Sekarang lihatlah perempuan ke gereja pakai celana panjang, pakai baju biasa. Artinya sudah mulai terjadi perubahan etika, perubahan moral, perubahan cara pandang, dan banyak sekali adat istiadat sudah mulai ditinggal orang. Tak perlu lagi beradat. Sekarang kan tak perlu lagi beradat. Yang penting saya sudah melakukan norma-norma agama katanya. Dia diberkati di gereja, tak perlu melaksanakan adat. Karena baginya adat itu resting time dan membuang dana. Memang ya adat itu berapa? Ratusan juta kan? Puluhan juta, ratusan juta. Padahal habis beradat, habis menikah, berutang 5 tahun. Iya kan? Berutang 5 tahun. Kalau 5 tahun, ada 10 tahun berutang. Tapi adanya pestanya mewah. Iya kan? Mewah. Pakai mobil pengantin Alphard. Habis menikah naik sepeda kan? Iya. Ngapain? Orang kan sudah mempertanyakan itu. Mempertanyakan adat ini, ngapain? Lalu sinamot, kalau sarjana sekian puluh juta, master sekian puluh juta, dokter sekian puluh juta katanya. Kayak jual beli ayam. Iya kan? Jadi ngapain beradat lagi? Lalu beradat semua kasih ulos semua. Habis pesta ada 5 goni ulos untuk apa? Gak ada gunanya. Disimpan di lemari busuk. Lalu dijemur-jemur. Ada beradat orang ambil 1 kasih. Coba bayangkan berapa tahun dia menghabiskan itu untuk hadir di adat orang lagi. Iya. Saya hampir 10 tahun gak bisa habis.
Ambil satu, kasih. Ambil satu, kasih. Gak bisa habis. Akhirnya dijual. Dijual murah. Biliknya mahal. Bilik 50.000 dijual 10.000 gak laku. Ditimbang kilo lebih murah. Ngapain berada? Orang sekarang mulai mempertanyakan adat itu. Ngapain? Sakralisme. Oke. Kalau menikah pakai adat habis 150 juta sehingga mau cerai berpikir nanti dari mana uang 150 juta lagi kan. Jadi sehingga tak maulah cerai dia. Tak mau lagi menikah. Tapi sekarang walaupun habis 500 juta cerai juga ya. Peduli dia, cerai juga ya. Jadi orang sekarang sudah mempertanyakan adat itu. Itu karena sekularisasi itu. Filsafat itu telah masuk dalam alam pemikiran kita. Dia sudah mulai menaklukkan adat dengan cara-cara berpikir yang logis tadi. Tapi pertanyaan, apakah adat masih eksis sampai sekarang? Jawabnya ya. Jadi hanya segelintirnya terjadi modernisme di adat, tidak semuanya. Nah ini menjadi persoalan. Makanya saya bilang tadi, modernisme filsafat timur itu atau filsafat Indonesia itu membutuhkan proses yang panjang. Kalaupun ada misalnya gerakan membakar ulos dulu, aliran-aliran tertentu ya, apakah ulos di Batak habis punah? Enggak habis itu. Masih banyak tukang tenun sekarang di Tarutung sana. Tak. Zaman sudah pakai mesin, mereka masih pakai gini-gini kan. Itu. Jadi ya itulah. Modernisme itu mengalami kebuntuan. Nah, sampai di situ dulu ada pertanyaan kira-kira. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, saya lanjutkan kalau tidak ada bertanya, maka nanti kita akan melihat bagaimana pandangan para filsuf modernis Indonesia tentang modernisme filsafat Indonesia itu. Misalnya contoh Tan Malaka. Jadi, tahu siapa Tan Malaka ini? Kalau pernah dengar Ganyang Malaysia, pernah dengar Ganyang Malaysia? Waduh, kalian berarti tidak tahu sejarah Indonesia ya. Ganyang Malaysia itu tokohnya ini. Ganyang Malaysia itu artinya apa? Habisi Malaysia. Ganyang Malaysia, Tan Malaka itu seorang filsuf. Dia mengatakan begini, pukulan bertubi-tubi datang dari dalam dan luar, artinya datang dari dalam suku kita sendiri atau dari luar, itu sekularisme atau agama, membuat adat kian kehilangan otoritas. Membuat adat kian kehilangan otoritas. Bagi mereka yang mengalami didikan baru, yaitu pendidikan barat ya, di Indonesia. Orang-orang Indonesia yang pergi studi ke luar negeri, mereka kan ingin menerapkan tradisi barat di dunia Indonesia. Itu kan beberapa generasi bisa memengaruhi adat itu sendiri. Karena logika mereka jalan. Dia ambil contoh tadi, saya sudah katakan Raden Ajeng Kartini, abad ke-20 itu kan. Sudah mulai membangkang terhadap adat. Raden Ajeng Kartini kan kala itu ingin dia sekolah, tapi tidak diizinkan oleh orang tuanya. Karena adat itu akhirnya membelenggu dia, bukan membebaskan dia. Lalu akhirnya dia melawan. Nah, mulai dari situ mulailah terjadi pengkritikan terhadap adat kita yang membelenggu diri kita.
Sehingga bertemu dengan modernisme, filsafat modernisme barat, akhirnya mau tidak mau adat itu pun dirasionalisasikan. Adat itu saya petik dirasionalisasikan. Contoh misalnya adat dirasionalisasikan. Kita udah Batak, kalau ada misalnya Panandayon, tahu ya, yang lain Panandayon. Panandayon itu sebenarnya begini. Ketika di pesta, datanglah tulangnya. Ini tulang kau. Kan Panandayon itu perkenalan sebenarnya. Ini opungmu, diperkenalkan. Ini emang burumu, diperkenalkan. Tapi sekarang adat itu kan Panandayon. Iya opung nami 10 mamarti dohon. Satu sosar di dia malakna tuson katanya. Semua kesini kan. Baru Hamin dan Martini Dohon ada 5. Satu di Afrika Barat, satu di Amerika, satu di mana orangnya? Jadi semua yang diperkenalkannya itu di sininya semua. Aneh kan? Semua ke sini. Kalau tidak datang ngapain disebut? Kalau opungnya itu 10 bersidon kan sudah mati semua itu, ngapain diperkenalkan? Lebih baik nanti tarombo dikasih kepada yang menikah ini. Ini tarombo kita ya, ini. Tahu saya dibaca 10 oppo apa, oppo ini. Habis waktu berjam-jam. Perkenalan bisa 2 jam. Maka orang berpikir tidak rasional. Ngapain menghabiskan membaca-baca orang yang tidak tahu, tidak datang. Dengan membanggakan banyak keturunannya, ngapain? Akhirnya sekarang buatlah rasional. Panandayon, berapa ratus orang kalian? 500 orang, nah kasihnya 500.000. Kau lah yang baca-bacakan itu nanti pulang kampung baca-bacakan lah itu. Tapi ini, tak usah bacakan di sini. Kasih uang. Cuk. Simpel kan? Karena toh tidak ada gunanya. Pengantin itu pun kalau diperkenalkan pun ini tulang ini. Ini pun. Mana kenal dia itu? Ini opung dari opung kita masih dulu gini begini. Bagi dia kurang cepat ini pesta ini. kurang cepat malam kan itu maksudnya kan. Ngapain semua itu kan? Kurang cepat selesai ini itu pikiran dia. Gak peduli dia semua itu. Capek dia duduk kan. Sana. Jalannya pun makan. Ada ngapain? Capek. Gak peduli, gak masuk akal dia. Apalagi yang dulu sih. Oh tulang muda. Oh punan roda. Ngapain? Nggak datang ya lipat kasih gitu kan. Cek rasional aja. Kalau saya datang saya kasih. Nggak datang udah lipat. Disorot kata mereka. Itu rasional, jalan rasional. Sehingga sekarang kalau di Jakarta pesta ada jam 3 tutup, selesai. Tapi di sini bangga sekali selesai jam 8. Kalau jam 6 sudah dibuat, kalau jam 6 lewat akan ditambah biaya, enggak apa-apa lah, aku bayar katanya. Orang yang nunggunya capek. Kalau di Jakarta supaya orang jangan lama-lama, supaya tinggal orang di pestanya dibayar uang nyamuk katanya. Misalnya aku kan mau ikut lama sampai habis, dibayar 100.000. Uang nyamuk, uang jaga nyamuk, bayar. Karena orang habis pesta ngapain duduk di situ lagi? Kalau bukan tulang, bukan apa kan? Kalau undangan umumnya habis makan salam cus. Gak ada orang nanti tinggal, maka dibayar mereka lah supaya ada orang tinggal. Karena orang sudah malas beradat ini kan. Di kita di sininya karena dekat. Dari sini ke Simalingkar dekat, sini ke ke Pernos Helvetia dekat kan, udahlah sampai Marang pun gak apa-apa lah kan. Apalagi ada tuak kan. Itu orang sudah berpikir rasional. Disitulah kemungkinan terjadi modernisme tadi. Jadi terjadilah adat yang diadatkan. Tidak menghilangkan adat sebenar adat, tapi adat yang diadatkan itulah yang perlu diinterpretasi. Nah inilah yang disebut dengan oleh Tan Malaka tadi. Nah Soekarno, bagaimana menurut Soekarno?
Nah, Soekarno melihat nasionalisme atau Islamisme termasuk juga Marxisme menolak adat. Soekarno itu dalam nasionalismenya dan buku Islamisme dan Marxisme, dalam artikel itu Soekarno menolak adat. Dia mengatakan begini, sebagai Arya Bima Putra yang lahirnya dalam zaman perjuangan, maka Indonesia muda inilah melihat cahaya hari pertama-tama dalam zaman yang rakyat Asia lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya, tak senang dengan nasib ekonominya, tak senang dengan nasib politiknya, tak senang dengan segala nasib yang lain-lainnya. Jadi itu diterjemahkan orang bahwa Soekarno tak senang adat, tidak suka adat, karena dia menghadapi melihat Indonesia tidak senang dengan ekonominya yang miskin, tidak senang dengan nasib politiknya yang dijajah, tidak senang dengan nasibnya yang masih terbelakang. Itu waktu itu belum merdeka ya. Itu dia sudah menulis itu. Bagi dia adat itu sesuatu yang membuat orang terus terjajah. Makanya bagi dia ya harus terjadi modernisme. Zaman baru dia mengatakan itu zaman muda. Zaman muda sudah datang sebagai fajar yang terang cahaya. Jadi dengan adanya anak-anak Indonesia yang sekolah, itu terang muda yang bercahaya. Berarti dia hendak memodernismekan adat istiadat itu. Jadi jangan terpaku pada adat itu, tapi mari berjuang melawan adat istiadat itu supaya terjadi modernisme adat itu. Nah itu kalau si Soekarno. Demikian juga Sultan Syahrir. Dialah pendiri Republik Indonesia ini. Sultan Syahrir kan pendiri Republik Indonesia ini. Dia berasal dari Partai Sosialis Indonesia. Dia pernah menulis, tulisannya ini begini. Pada intinya tidak pernah dapat menerima perbedaan esensi antara timur dan barat. Tidak untuk hidup kita. Sebab untuk kebutuhan rohani kita tergantung dari barat. Bukan secara ilmiah saja, melainkan juga secara budaya umumnya. Artinya dia mengkritisi ketergantungan kita kepada orang barat, tetapi melihat bahwa tradisi kita pun perlu diperbaharui untuk menuju sebuah pembaruan. Nah ini yang dia katakan. Dia bilang begini, apa biasanya wayang dengan segala lambang-lambangnya yang bersahaja dan mistik itu, yang sejajar dengan cerita kiasan, alegori, dan ilmu batin abad menengah di Eropa, yang menyumbangkan sesuatu yang bersifat intelektual dan kultural secara umum kepada kita. Artinya dia mengkritisi wayang-wayang itu yang tidak memberi ilmu intelektual yang sejajar dengan intelektual barat. Kalau wayang-wayang itu kan buat berkata jang rucong, cong, datang ke kocok, apa sumbangan intelektualnya bagi orang Indonesia itu kan berarti hanya meninak bobokkan itu kan cerita-cerita sampai ding itu menurut dia nggak ada intelektualnya, dia kritisi itu. Padahal orang Eropa bukan berarti tidak ada alat musik mereka, ada, tapi alat musik mereka mencerahkan gitu. Nah masih banyak lagi sebenarnya kalau kita lihat nanti tokoh-tokoh lain seperti Sultan Taha Ali Sabana, ada juga Muhammad Hatta. Nah kalau Muhammad Hatta dia menjurus kritiknya kepada adat. Dia mengatakan begini, dongeng atau tahyul yang dipusakakan dari nenek moyang itu menimbulkan adat dan kebiasaan hidup yang menjadi cermin jiwa bangsa yang memakainya. Pengetahuan pusaka itu bertambah lama, bertambah banyak, ditambah dengan pengalaman titik angkatan baru. Semuanya itu masuk ke dalam perbendaharaan bangsa yang disebut kultur. Semua itu menjadi pimpinan bagi angkatan kemudian menempuh jalan penghidupan. Sebab itu kata dan nasihat orang tua sangat diindahkan. Jadi menurut dia masih positif melihat adat itu sebagai sesuatu yang
memberi nasihat. Tetapi dia katakan dongeng dan tahyul serta adat istiadat itu berpengaruh kemudian atas cara orang memeluk agamanya. Jadi tahyul dan dongeng itu akan berpengaruh kemudian tergantung agama apa yang dianutnya. Nah sama kalau ambil contoh lah misalnya orang Tapsel, Angkola ya. Kalau dia agama Kristen, pasti dia masih suka membahas Tarombo. Kau Siregar nomor berapa kau? Masih suka Tarombo gitu ya. Tapi kalau dia Islam, Siregar Islam, nggak peduli dia dengan Tarombo. Karena apa? Karena mamanya baru Siregar juga kan. Marga apa kau? Marga harahap, mamanya baru harahap katanya. Karena bagi mereka tidak perlu di Tarombo. Makanya dongeng dan tahyul itu tergantung agama apa yang dianut masyarakat itu. Makanya kalau orang Angkola Kristen cenderung dia kepada Toba. Tapi orang Islam Angkola dia cenderung ke Padang. Bagi mereka asallah jangan sebapak. Bisa menikah, satu marga pun libas aja katanya. Kalau kita harahap misalnya, kelubis jangan, itomu itu katanya kan. Gurning jangan, itomu itu katanya. Semua jangan. Siapa lagi yang bisa? Itu. Jadi masih ada pagar-pagar. Tergantung agama apa yang dianut oleh orang itu. Itu menurut si Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kan orang Angkola ini. Marga Batubara ini. Orang Batak pertama wakil presiden kan Muhammad Hatta ya. Tapi dia nggak mau membuat marganya Batubara kan. Sama seperti siapa itu? Ustadz siapa itu? Yang kondang itu, Ustadz siapa namanya itu? Somat. Itu kan marga Batubara itu. Ustadz Somat Batubara. Tapi nggak mau dia buka Batubara, nanti dia nggak orang Batak apa dia kan. Nah itu contoh lagi si Muhammad Yamin dan banyak sekali di sini sastrawan 45 banyak sekali, termasuk Khairul Anwar ya, yang melihat adat itu sebagai sesuatu yang perlu mengalami modernisme. Nah sampai di sini dua pertanyaan. Tidak ada? Ya silakan. Setelah tadi kita membahas mengenai adat Indonesia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya sikap dari adat sendiri agar seperti tadi sahabat barat itu tidak mempengaruhi isi dari adat itu. Nah kalau adat itu sebenarnya tidak pernah dia takut ya, tidak pernah takut terhadap baik agama baik filsafat barat yang masuk ke Indonesia, karena nilai abadi dari adat itu sudah teruji ratusan tahun yang lalu. Misalnya contoh dari Handatoru, siapa yang berani menggantinya? Ada? Nggak ada yang berani. Entah dari suku apapun nggak ada. Karena nilai-nilai dalam dari Handatoru itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajasi manusia. Hormat, sembah marhula-hula misalnya, wajar. Saya menghormati mertua saya dan keluarganya. Kalau itu saya misalnya, guru saya harus rangkul supaya mereka nanti markobas di punguan saya, di kerja saya. Kalau saya marah-marahi guru saya, pergi dia, gak mau membantu saya. Lalu dengan tubuh, saya harus hati-hati, jangan salah ngomong. Jadi itu kan apa? Tataran hidup yang sudah memiliki nilai abadi. Nah, sehingga adat tidak pernah takut. Yang ditakuti oleh adat ialah tadi, adat yang diadatkan itu yang mengalami distorsi. Adat yang diadatkan. Misalnya tadi, Panandayon, akhirnya daripada dibacakan semua, udahlah kasih uang, bacakan aja terserah. Di rumah nanti banyak pun keluargamu terserah. Itu kan distorsi. Sehingga hilanglah makna penyampaian perkenalan tadi. Kalau orang Cina memang ada juga perkenalan orang Cina, tapi hadir di situ sambil makan diperkenalkan, ini apamu, ini makan, ini makan gitu. Makanya orang Cina itu makannya banyak, pestanya lama makan karena makan banyak sampai 7 kali tingkat nanti kan makan orang Cina. Kita sekali tingkatnya
sak, bikin saksang, bikin sop, selesai kan. Udah sah gitu bagi kita kan. Kalau bagi orang lain enggak kan. Kalau bagi orang Angkola enggak, bagi orang Angkola banyak sekali apanya, piringnya, tapi sedikit isinya. Ada lauknya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada sambalnya, banyak itu. Setiap kita makan banyak sekali mengelilinginya. Tapi sedikit-sedikit. Itu kan cara berpikir. Itu yang bisa mengalami distorsi. Kalau adat yang sebenarnya adat nggak bisa tersentuh dia. Makanya nggak pernah takut. Kalau ada pun tadi aliran-aliran yang mengatakan bakar adat, bakar Allah, ulos, mana pernah orang Batak takut itu? Nggak pernah. Karena itu kulit. Kulit ini bisa dimodifikasi, bisa disalon. Tapi kan hatinya nggak bisa disalon. Gitu, jadi nggak pernah takut aku. Oke, ada lagi. Ya, silakan. Jadi itu ada Jadi Pak, saya bertanya, ada apa yang kan di tempat ada kejadian saya bahwa di dalam agama itu mereka cuma melakukan apa saja, tapi tidak ada apakah salah itu Pak? Tidak ada yang salah. Adat itu kan hukum manusia, agama hukum Tuhan. Yang lebih tinggi sebenarnya hukum Tuhan kan. Kalau sudah diberkati sudah selesai. Persoalannya yang tidak diadati ialah ketika orang tuanya nanti meninggal tidak bisa dia rumah tua, itu aja. Karena belum diadati anaknya. Itu kan hukum manusia. Persoalannya ke agama nggak ada. Nanti di surga pun nggak ditanya kau sudah lengkap adatmu. Yang ditanya kau percaya Yesus, percaya udah masuk surga kau. Kau belum beradat kau. Belum, ya nggak apa-apa. Ditanya itu soal ada. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Jadi bagaimana jika agama masuk tadi? Kan di agama yang bermasalah. Apakah adat itu hilang kastanya? Atau tetap adat itu masih ada, tapi dia berubah sedikit dari kastanya? Atau langsung berubah banyak kalau agama yang lain? Kalau agama masuk ke adat di Indonesia lah ya, kita lihat ya, mantul juga, nggak pernah kan, tetap aja adat yang akhirnya lebih tinggi, adat yang lebih tinggi. Coba lihat ke Jawa, dulu orang Islam masuk ke Jawa, dia bilang udahlah kita terimalah adat Jawa itu dulu, nanti setelah mereka Islam kita kembalikan. Itulah ada gerakan Wahabisme dulu di Jawa. Tapi setelah mereka jadi Islam semua, dicoba Wahabisme masuk ke sana, kalah juga. Akhirnya jadi Islam itu yang diadatkan. Islam itu yang masuk ke Jawa. Itu. Sampai sekarang udah berapa Sultan Hamengkubuwono di Jogja? 10 kan? Sudah 10 Sultan Hamengkubuwono. Tak ada satupun itu mereka haji. Mengapa? Karena mereka bukan Islam. Mereka ke Jawa. Islam itu hanyalah pelengkap karena mereka bangsa Indonesia. Itu. Jadi kalau kalian nanti punya kesempatan masuk ke keraton itu, ada di situ lilin yang tak pernah mati berabad-abad. Tak pernah mati. Ada situ lilin yang tak pernah mati. Jadi mau mati ganti terus. Pagi siang malam 24 jam, ribu-ribu jam itu. Hidup terus. Kalau mati itu berarti matilah Kesultanan Hamengkubuwono. Itu. Mereka lebih percaya ke sana daripada Tuhan yang mereka sembah, yang kita bawa ini. Itu. Kalah agama buat mereka. Jadi bukan agama lagi yang menyinari mereka, adat itu menyinari agama. Banyak itu, tidak hanya di Jawa, banyak di suku-suku lain. Misalnya contoh di Papua, supaya diterima Islam di sana, dikasihlah orang Papua makan babi, nggak apa-apalah.
Nanti setelah Islam mereka sudah lama kelamaan kita buat fatwa dilarang makan babi katanya kan. Sampai sekarang nggak bisa berani mereka membuat dilarang makan babi kan. Islam tapi makan babi jalan terus. Kalau dilarang mereka makan babi langsung pindah Kristen lagi tuh. Tapi sampai sekarang nggak dilarang makan babi di Islam di Papua karena babi enak kan. Coba dihentikan. Mualaf semua. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya kirimkan silabus karena minggu depan kita sudah masuk pada laporan baca yang pertama dari buku yang akan saya harapkan ini. Saya katakan tadi, ini buku Filsafat Timur dan Unsur Filsafat Indonesia. Ini dua buku ini. Kalau tidak ada di perpustakaan nanti segera hubungi saya supaya saya kasih buku ini. Baik, silakan. Siapa yang mau menutup dengan nyanyi dan doa? Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 352 ayat 1. Ai halongangan doaku, ai halongangan doaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas ajaran yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kami. Kiranya Tuhan memberkati ilmu yang telah diajarkan oleh Bapak dosen kami. Kiranya berguna bagi masa depan kami dan bisa kami ingat serta kami terapkan Tuhan. Itu juga ya Tuhan, dan ada manusia yang tidak berlutut dari dosa dan kesalahan. Terlebih dahulu Tuhan mengampuni agar tidak terhalang berkat dan anugerah dari Tuhan. Jalan nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih.